Halo, how's it going sis bro? Welcome back to my channel. Terima kasih sudah nonton video ini dan saya akan membantu teman-teman untuk menulis formulir aplikasi CCI programnya untuk tahun 2022-2023. Bagi teman-teman yang baru di sini, nama saya Helen Tabita Sitania PC. Oke, kita lanjut. Ini halaman pertama untuk formulir aplikasinya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini di halaman pertama ini kita akan mengisi personal information. Jadi pastinya nama teman-teman. So teman-teman bisa lihat di sini ada surname, first name, sama middle name. Jangan lupa write in all capital letters. Jadi semuanya harus dipakai huruf besar ya, diisi dengan huruf besar. Oke, jadi bisa masukkan nama keluarga dulu, family name, kemudian nama depannya teman-teman, kemudian nama tengahnya. Jika teman-teman hanya punya 2 nama, silakan yang middle name ini dikosongkan aja. Jika teman-teman punya 1 nama, hanya 1, teman-teman bisa masukkan di surname, contohnya nama teman-teman ya, contohnya Firdiani. Oke, jadi teman-teman masukkan di surname Firdiani, terus di first name-nya ini juga Firdiani, middle name dikosongkan. Oke, nama harus sesuai dengan KTP atau paspor ya teman-teman. Jika nama di KTP dan paspor ini berbeda, maka yang akan dipakai yaitu nama yang di dalam paspor. Oke, lanjut. Untuk home address-nya silakan teman-teman masukkan alamat domisili sekarang ya, walaupun berbeda dengan paspor atau KTP, alamat teman-teman saat ini. Saya dimasukkannya, di situ ada city, kota, provinsi, kode posnya dimasukkan, dan negara. Oke, nomor handphone dan email ini wajib dicantumkan ya teman-teman. Jika tidak punya nomor telepon rumah, dikosongkan aja, mobile phone dimasukkan, email dimasukkan. Oke, untuk lokasi di mana teman-teman tinggal. Jadi federal capital itu maksudnya ibu kota ya, jadi Jakarta sebagai ibu kota negara. Major city ini ibu kota provinsi. Teman-teman yang ada di Papua Barat ya, berarti Manokwari sama Jayapura. Kemudian ada other city atau town. Itu maksudnya kota ya. Jadi kalau teman-teman tinggal di kota, silakan dimasukkan. Tapi kalau teman-teman tinggalnya di kabupaten, di distrik, di kecamatan, di kampung, bisa ditentang yang rural area. Oke. Terus untuk gendernya silakan, teman-teman pasti tahu gendernya teman-teman sendiri. Kemudian di bagian marital status ini, status tidak berpengaruh pada aplikasi tapi wajib diisi. Silakan dimasukkan single atau married. Kemudian untuk paspor tidak wajib dimiliki, untuk tahap pertama ya tidak wajib. Oke, jadi kalau teman-teman saat ini tidak punya paspor, silakan diisi tidak punya paspor. It's fine. Dulu saya juga begitu ya. Saya belum punya paspor. Kemudian diisi sesuai dengan yang tertera pada KTP ya, untuk date birth-nya ini tertera pada KTP atau paspor. Kemudian yang ini country of citizenship, silakan diisi dengan sebenarnya. Place of birth diisi sesuai yang tertera pada KTP atau pada paspor. Kemudian, are you currently a student? Bagian ini diisi bagi yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Jika teman-teman sudah lulus S1 atau sudah lulus SMA, tapi kemudian belum lanjut ke S1, silakan diisi. Pokoknya kalau bagian ini diisi hanya bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan saja. Kalau tidak ya itu kosong. Oke? Kemudian di sini what is the highest? Pendidikan terakhir teman-teman. Silakan dimasukkan. Jika teman-temannya SMA, silakan diklik yang ini ya, secondary school atau high school. Kemudian jika teman-teman di atas SMA, artinya D1, D2, D3, D4, S1, silakan diklik yang bagian ini. Kemudian dimasukkan tahunnya ya. Berapa tahun teman-teman menempuh pendidikan tersebut. Oke, kita lanjut. Yang ini, have you participated in any US government exchange program? Jika pernah, silakan dimasukkan nama programnya, durasi program tersebut, dan tahun di mana teman-teman berpartisipasi. Jika tidak, silakan diklik no. Lanjut ke
halaman berikutnya. Oke, di bagian ini teman-teman akan mengisi field of study dan konsentrasi areanya, dan kemudian rank order preference di sini. Oke, jadi teman-teman tahu ya kalau di CCI itu ada 7 atau 8 itu jurusan, teman-teman pasti sudah pilih jurusan mana yang teman-teman mau ambil, silakan. Oke, bagian ini pilih program studinya. Setelah diklik program studinya, kemudian dipilih konsentrasi areanya. Pilih 3 konsentrasi area yang berkaitan dengan bidang yang akan diambil. 3 ya teman-teman. Setelah itu, urutkan berdasarkan yang paling penting. Silakan. Jadi teman-teman, jika kalian pilih agriculture, berarti konsentrasi areanya hanya yang ada pada agriculture ya, jadi tidak bisa diambil yang lain. Ini hanya tidak bisa pilih juga lebih dari salah satu bidang studi, hanya satu aja. Oke, ini lanjutan yang tadi ya. Kemudian di sini teman-teman harus memasukkan knowledge of languages. Jadi di urutan pertama wajib untuk masukkan bahasa kita dulu ya, bahasa native-nya kita, bahasa Indonesia. Teman-teman bisa masukkan langsung di kolom yang pertama. Di kolom yang kedua teman-teman masukkan bahasa Inggris. Nah, itu akan menjadi bahasa pengantar saat kuliah nanti. Dan di kolom yang ketiga baru teman-teman masukkan bahasa lainnya yang teman-teman kuasai. Entah itu Spanyol kah, Belanda kah, Korea kah, silakan. Kemudian di bawah ini adalah bukti kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Silakan dimasukkan tes apa yang teman-teman ambil, TOEFL kah, TOEIC kah, IELTS kah. Silakan dimasukkan tes taken apa, date takennya silakan dimasukkan di sini, kemudian results-nya. Lengkapi informasinya dan sertakan fotokopi hasil tes. Oke, di sini adalah background information. Kita mulai dengan educational history. Di sini teman-teman urutkan berdasarkan pendidikan terakhir atau pendidikan yang sedang berjalan. Oke, jika teman-teman punya pendidikan terakhirnya adalah S1, silakan dimasukkan nama universitasnya, bidang studinya apa, kemudian dates attended, month, dan year-nya dari bulan berapa, tahun berapa, sampai bulan berapa, tahun berapa. Oke, kemudian di sini teman-teman masukkan actual name of degree or diploma, dan type of education. Jadi kalau S1 berarti di post secondary ya. Kemudian date degree receive. Kapan teman-teman menerima, kapan lulus ya. Silakan diisi bagian ini. Kemudian selanjutnya kan teman-teman juga masukkan, kalau teman-teman S1 berarti nanti dimasukkan juga yang SMA-nya. Kemudian di bawah ini teman-teman masukkan work experience. Are you currently employed? Yes, full time, atau yes, part time, atau no. Silakan dimasukkan. Kemudian ada list jobs held. Begin with current or most recent employment. Jadi dimulai dari pekerjaan teman-teman saat ini, paling recent ya. Di sini teman-teman wajib masukkan nama perusahaan. Masukkan nama perusahaan ya teman-teman. Dulu saya masukkan juga nama pemiliknya, tapi ternyata nama perusahaan saja sudah cukup teman-teman. Jadi masukkan nama perusahaannya di sini, kemudian posisinya teman-teman sebagai apa, date from, teman-teman masukkan bulan dan tahunnya, tahun mulai bekerja sampai, kalau masih sampai sekarang ya present gitu. Kemudian responsibilities-nya, tanggung jawabnya teman-teman di tempat kerja sebagai apa. Nah, kemudian teman-teman juga masukkan pengalaman kerja yang sebelum-sebelumnya itu, masukkan juga di kolom berikutnya. Jika lebih dari 3 kolom, teman-teman bisa tambah kolom sendiri. Oke, kita lanjut ke professional and volunteer experience. Di sini teman-teman bisa masukkan kegiatan sosial yang teman-teman ikuti, tidak berbayar, kegiatan sukarela atau berbayar tidak tetap. Silakan teman-teman masukkan di sini posisinya sebagai apa, tahun, bulan dan tahun ini kapan dimulai ya, hingga sampai tahun, bulan dan tahun berapa gitu. Terus teman-teman masukkan responsibilities-nya apa, tanggung jawab teman-teman di sini apa. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini teman-teman, are you currently employed or have you been employed in the previous 12 months? Jika teman-teman pernah bekerja atau 12 bulan yang lalu bekerja untuk US Department of State atau Agency for International Development, contohnya USAID. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kalau pernah bekerja ya yes, kalau tidak ya no.
misalnya buat dia. Are you an immediate family member of someone who is currently employed? Apakah teman-teman adalah keluarga dari orang yang pernah bekerja untuk pemerintah Amerika, atau yang pernah bekerja atau yang saat ini lagi bekerja? Teman-teman bisa masukkan yes atau no di situ. Oke, kemudian di bawah ini kunjungan ke luar negeri lebih dari 3 hari ya, berarti bukan transit. If you have travel or live in any country other than your own, indicate the places where you travel. Teman-teman bisa masukkan di sini. Contohnya kayak saya pernah ke Belanda, jadi saya masukkan country-nya Belanda, terus tanggal, bulan, dan tahun perjalanan tersebut, dan purpose of travel, tujuan perjalanannya apa. Silahkan dimasukkan. Kemudian di bawah ini adalah emergency contact information. Jadi cantumkan anggota keluarga teman-teman. Jadi ini emergency contact information ini sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus masukkan nama individualnya. Jadi di sini kan diminta cantumkan nama anggota keluarga. Jadi teman-teman harus masukkan di sini. Mungkin nama orang tua kah, nama saudara kandung, atau anak atau suami atau istri, silakan dimasukkan di sini. Nama individunya siapa, alamat, nomor telepon, email. Terus hubungannya dengan teman-teman sebagai apa, silakan masukkan di sini. Dan bahasa yang dikuasai, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan dimasukkan. Kemudian yang di bagian bawah ini, masukkan juga list contact in the United States. Jadi jika teman-teman punya anggota keluarga yang tinggal di Amerika, silakan dimasukkan namanya, alamatnya, nomor telepon, email, hubungannya dengan teman-teman apa, kemudian bahasa yang dikuasainya. Oke? So, kita lanjut. Di sini teman-teman, diisi jika ada anggota keluarga yang pernah berpartisipasi dalam program pemerintah. Silakan dimasukkan teman-teman. Teman-teman punya anggota keluarga yang pernah berpartisipasi dalam program Amerika, namanya, hubungannya dengan teman-teman apa, kemudian nama programnya dan tanggal program tersebut dimulai. Silakan dimasukkan di sini. Terus please list any family members who are currently applying to participate. Jika ada teman-teman punya anggota keluarga yang saat ini lagi apply untuk participate in a 2022 or 2023 US government sponsor exchange program in the United States, silakan dimasukkan teman-teman. Nama individunya, hubungan dengan teman-teman apa, kemudian nama programnya dan tanggal program tersebut dimulai. Silakan dimasukkan. Oke, saya rasa ini halaman terakhir dari formulir pendaftaran CCI programnya untuk tahun 2022-2023. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas juga untuk narasi responsnya atau esai, penulisan esai. Nanti kita akan bahas di lain waktu ya teman-teman. So, saya harap semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga sukses juga dengan aplikasi, dengan formulir pendaftaran dan persiapan teman-teman untuk apply beasiswa CCI program. So, I see you in the next video. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. If you have any questions, just shoot me a question di kolom di bawahnya, kolom komentar ya teman-teman. Atau juga teman-teman bisa hubungi saya langsung di Instagram atau di email. So, thank you very much. See you.